Pagi yang cerah di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Ruang audit terasa tidak seperti biasanya, bukan semata karena tumpukan laporan, melainkan karena adanya sesuatu yang perlahan mulai berubah. Di ruangan yang biasanya serius, penuh angka, dan nyaris tanpa jeda, tersimpan kisah tentang 5 orang yang sedang belajar menjaga langkahnya agar tetap seirama. Audit bukan hanya tentang memeriksa. Audit adalah membaca kembali apa yang telah terjadi, lalu menuangkan kemungkinan atas apa saja yang bisa terjadi setelahnya. Dan di ruang seperti inilah keputusan-keputusan kecil yang kadang luput terlihat, sering menjadi penentu bagi banyak orang. Perkenalkan, ini Clarissa. Clarissa adalah pemimpin muda di tim ini. Geraknya cepat, tutur katanya tegas, dan sesekali terlalu cepat untuk diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, hari ini akan terasa berbeda. Bukan hari ketika ia semakin berlari, melainkan hari ketika ia belajar memperlambat langkah, belajar mendengar. Pagi semuanya. Hai, Semua ya. Aku sih mau kita lebih efisien ya. Dan melakukan sidang itu bikin macam bosan. Jadi laporan itu lebih jelas, cepat, dan lebih cepat benar. Tapi kan pembaca juga butuh administrasi kalau orang berkas nanti bisa timbul dalam seksi. Aku setuju sih sama Nisa. Kita butuh narasi yang cukup supaya akan masalah itu lebih kelihatan. oke, kalian bikin organisasi nih. Tapi kita juga harus dengerin Narisa sebagai adik kita. Guys, kita semua ngerti nih kalau kalian satu tim ini. Kita harus acara video itu. Aku dengerin kalian kok. Tapi kan kerjaan kita harus cepat dan juga sensitif. Aku mau hasil terbaik dari tim kita. Kita juga mau, tapi cara mencapai terbaik buat tiap orang itu beda-beda. Lagian kalau semuanya harus cepat nanti ada yang lewat kan. Tapi kadang terlalu cepat aja ngambil keputusan sebelum kita diskusi. Kita pengen jadi bagian lebih kan. Maaf ya, selama ini terkesannya aku memaksa kalian. Aku pikir dengan cepat-cepat aku ngerjain, jadi membantu kalian. Wah, seperti itu bagus. Tapi kita juga butuh ruang untuk nyampe pendapat kita. Sebenarnya kalau masih ruang itu ya mungkin kita jadi apa-apa. Oke, kita cari jalan tengahnya aja. Tapi sekarang kita mulai cari temuan dulu yuk. Perbedaan tidak selalu memecah, kadang ia menjadi cermin, menunjukkan sisi-sisi yang selama ini tidak terlihat. Dan pagi itu, Clarissa mulai melihat cerminnya. Aku dapat data dari bulan lalu, ada transaksi yang Coba ya tolong dijawab sama teman fisik. Nanti besok aku cek ke halaman. Di bagian operasional juga udah ada ini bisa jadi foto besar. Oh, kalau itu kita melakukan besar resiko ya. Nanti dari sana aku mau kita sebut semuanya. kita putusin biayanya sekarang. Ya, tapi aku sebetulnya tak ringkas ya. Betul Pak, kita mau diskusi dulu sebelum Pak bawa kelompoknya. Oke, silakan. Aku ada usul gini. Gimana kalau semuanya kasih, soalnya poin ini biar kita baca. Setuju, dan untuk analisis penyebab, kita bikin minimal 3 kalimat. Setelah itu baru poin tindakan. Tapi buat di bagian rekomendasi yang terpakai kita sesuai dengan potensi yang ada di lapangan. Kalau gitu formatnya kita gabungin gimana? Jadi ada ciri khas dari tim kita. Nah, gitu dong. Kita ikut kok, asal ada diskusinya. Kalian benar? Aku terlalu fokus kalian buat ngerti gaya aku. Jadi mulai sekarang kita bikin gaya tim kita bareng yuk. Kalau gitu siapa yang kita baru? Jangan aku mulu. Waduh,
iya jadi tidak boleh bercanda. Semua juga pikir kok, tapi dari awal kita cuma butuh ruang buat berpendapat. Benar itu, kamu kasih ruang itu hari ini Pak. Terima kasih ya semuanya. Kita tim yang kuat. Setuju. Bukan soal siapa yang mimpin, tapi gimana cara kita berangkat. Setiap orang punya karya, tapi kita lebih beda. Nah, ada Itu yang paling penting. Silakan tuan-tuan putri. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Kepemimpinan bukan tentang siapa yang berada di depan, tetapi siapa yang mampu membuat orang merasa sejajar. Dan di ruang audit itu, kepemimpinan akhirnya menemukan rumahnya. Dalam ruang audit yang sederhana, kita bisa melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar laporan, angka, dan temuan. Kita melihat sebuah perjalanan, bukan perjalanan yang panjang, tapi perjalanan yang berarti. Perjalanan seorang pemimpin yang belajar bahwa kecepatan tidak harus mengalahkan kebersamaan, bahwa ketegasan tidak harus menghapus ruang untuk suara lain. Clarissa datang sebagai pemimpin yang terbiasa mengambil keputusan dengan cepat, tetapi pada hari itu, ia menemukan bahwa seseorang pemimpin tidak harus memimpin dengan kepala, tetapi juga harus dengan hati. Ia belajar bahwa sebuah tim bukanlah mesin yang harus dipaksa bekerja dengan satu ritme, tetapi kumpulan individu dengan berbagai pemikiran, kekuatan, dan caranya masing-masing. Galuh menunjukkan bahwa harmonisasi dalam tim dapat menjadi jangkar saat segala sesuatu mulai memanas. Elsa mengingatkan bahwa detail bukan penghambat, melainkan penentu kualitas. Fauzan juga mengajarkan bahwa realita lapangan tak bisa diabaikan. Dan Amar membuktikan bahwa tenang pun bisa menjadi jembatan saat komunikasi mulai retak. Di tengah perdebatan ini, mereka tidak memilih menjauh, mereka memilih untuk mendengar. Di tengah ketegangan, mereka tidak memilih untuk menegang sendiri, tetapi mereka memilih untuk memahami dan menjadi tengah di tugas yang berat. Mereka tidak memilih bekerja terpisah.
Mereka memilih untuk menjadi satu tim yang utuh, yang bekerja sama. Dari drama ini, kita bisa belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling berani berubah. Bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling mampu memberikan ruang dan waktu. Kepemimpinan tidak selalu lahir dari podium atau jabatan. Kadang ia lahir dari meja-meja biasa, dari pertengkaran kecil yang jujur, dan dari tawa yang sederhana, dan dari keinginan untuk memperbaiki diri. Pada akhirnya, kepemimpinan adalah jalan yang tidak pernah selesai, dan di ruang audit itu, perjalanan itu baru saja dimulai. Karena pemimpin yang baik bukanlah yang selalu memimpin di depan, melainkan ia membuat semua orang merasa berjalan bersama dan beriringan. Temani diriku, kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Semuanya sementara, kita diuji